Halo teman-teman, kembali lagi bersama Miss Yuka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Miss Yuka ada ide nih. Hari ini kita akan belajar tentang mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Sekarang, Miss Yuka akan menjelaskan tentang berat benda. Untuk mengukur berat benda, kita dapat menggunakan timbangan seperti ini. Bagian benda yang turun berisi benda yang lebih berat, sedangkan sisi yang naik berisi benda yang lebih ringan. Jika sejajar, berarti kedua benda sama berat. Buku lebih berat daripada apel. Apel lebih ringan daripada buku. Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Pensil sama berat dengan pulpen. Kita dapat mengetahui berat benda dengan menggunakan timbangan. Namun, apa yang kita gunakan jika kita tidak mempunyai timbangan? Kita dapat mengukurnya dengan membandingkan berat benda menggunakan telapak tangan. Perhatikan tayangan berikut ini ya. Terdapat 4 benda, yaitu robot, kotak susu, mobil-mobilan, dan piring. Kita akan membandingkan berat benda di bawah ini dengan menggunakan telapak tangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita dapat merasakan mana benda yang lebih berat dengan menggunakan telapak tangan kita. Dari contoh ini, kotak susu lebih berat dari mainan robot. Selain menggunakan timbangan dan telapak tangan, kita dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Kalian dapat menyiapkannya di rumah. Alat dan bahan: 1 tiang penyangga, 2 gantungan baju, yang ketiga 2 kantong plastik, yang keempat beberapa kelereng, yang kelima benda yang akan diukur. Cara membuat: ambil tiang penyangga, siapkan gantungan baju, letakkan pada tiang penyangga. Ambil 2 buah kantong plastik dan letakkan kantong plastik pada ujung gantungan. Masukkan salah satu benda yang akan diukur beratnya ke dalam plastik sebelah kiri. Masukkan benda lain yang akan diukur beratnya ke dalam plastik sebelah kanan. Contohnya seperti ini teman-teman. Posisi mobil-mobilan berada di bawah. Jadi mobil-mobilan lebih berat daripada piring. Dan piring lebih ringan dari mobil-mobilan. Mudah bukan? Sekarang kita perhatikan perbandingan benda berikut ini. Di bawah ini terdapat set gantungan baju yang digunakan untuk membandingkan berat benda. Benda yang akan dibandingkan beratnya ada robot, kotak susu, mobil-mobilan, dan piring. Sekarang kita akan menimbang robot dan kotak susu. Robot berada di atas dan kotak susu berada di bawah.
Jadi, robot lebih ringan dari kotak susu. Yang kedua, kotak susu berada di atas dan mobil-mobilan berada di bawah. Jadi, kotak susu lebih ringan daripada mobil-mobilan. Yang ketiga, piring berada di atas dan robot berada di bawah. Jadi, piring lebih ringan daripada robot. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar di bawah ini merupakan perbandingan dari berat 4 benda. Menurut kalian, manakah benda yang paling berat? Kita kerjakan tugas berikut ini ya. Tulislah jawaban kalian pada Microsoft Word dengan format berikut ini. Kalian tadi sudah mengetahui perbandingan berat benda. Sekarang saatnya kita belajar mengukur berat benda dengan menggunakan kelereng. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Terdapat 4 benda yang akan diukur beratnya dengan menggunakan kelereng. Kita akan mengukur berat robot. Berapa berat robot ini ya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata berat robot sama dengan 4 kelereng teman-teman. Kita akan mengukur berat kotak susu. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berat kotak susu sama dengan 5 kelereng. Kita akan mengukur berat mobil-mobilan. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berat mobil-mobilan sama dengan 6 kelereng. Kita akan mengukur berat piring. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ternyata berat piring sama dengan 3 kelereng. Dari hasil pengukuran didapatkan berat robot sama dengan 4 kelereng, kotak susu sama dengan 5 kelereng, mobil-mobilan sama dengan 6 kelereng, dan piring sama dengan 3 kelereng. Sekarang teman-teman dapat melakukan percobaan ini dengan mengukur 4 benda yang ada di rumah dengan menggunakan kelereng. Setelah mendapatkan hasilnya, teman-teman dapat menuliskan pada Microsoft Word dengan format berikut ini. Tuliskan jumlah kelereng yang digunakan dalam percobaan. Kalian dapat menuliskan 4 benda dan jumlah kelereng yang digunakan. Teman-teman, kalian tadi sudah menimbang berat benda-benda yang ada di rumah dengan menggunakan kelereng. Kelereng yang digunakan merupakan benda dengan satuan tidak baku, teman-teman. Selain kelereng, kita bisa menggunakan benda lain yang memiliki bentuk dan berat yang sama, seperti dadu, koin, manik-manik, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dapat dikatakan sebagai satuan tidak baku. Karena jika kita menimbang benda yang beratnya sama dengan 3 kelereng, belum tentu berat benda tersebut sama dengan 3 koin. Bisa saja beratnya adalah 6 koin.
Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi menentukan berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku? Miss Yuka berharap teman-teman di rumah sudah memahaminya ya. Teman-teman bisa melakukan percobaan lain menimbang berat benda menggunakan satuan tidak baku lainnya. Sekian materi pembelajaran hari ini mengenai mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.